beli barang tawaran yang luar biasa. Bawa sekilo tokoh umpama berarti bawa. Kita tahu kan? Nah kita jalan nanti bawa. Kita harganya umpama 2 kilo lah. Per buahnya 2 kilo. Yang tawarnya 19. Kata tokoh dia baca model kami 19,5. Dia jadi beli ya. Per tokoh segede. Nanya lah berapa ke bawah? 20. 19 lah. Dia baca kata tukang jual. Padahal bawangnya lah harga sama 10 tokoh. Kalau betul beli lagi nyarilah bawang yang udah kecil lah, bawang yang macam-macam terus gini. Kita kaki deh beli bawang sekilo, yang sekilo beda lah. Makanya kalau orang lagi ke pasar sejam itu sudah terlalu lama. Tapi orang ini 3 jam belum merasa lama. Makanya kalau kita antar di pasar, kalau pulang ya, antar pulang. Jadi jangan pengambil lah himpunan. Dek lupa lah kita. Mau kita menawari kiwur kene, timbul kita emosi lah. Kenapa? Nyakawat 3 toko, 4 toko, barang yang lah, belum dibeli dia. Nyawa lewat macam-macam, jangan gini. Jadi ada istilah tawar menawar. Ketika kita melakukan transaksi jual beli tadi, jangan sampai kita menzalimi, menipu orang lain. Bagaimana caranya menipu? Termasuk tadi beli ikan sekilo, kita beli itu kita ingin minta ditambah bawang sekilo, selo nabinya nabi ya, ngisi di timbangan. Yang penjualnya lah enggak mungkin lagi bang sekilo, ambil selo. Nah, berarti kurang kan? Jangan sampai. Artinya kalau kita menjual jangan mengurangi hak orang. Kalau kita membeli jangan minta ditambah. Kecuali yang uang jual nambah, tidak masalah. Bila kita yang menambah, apalagi tanpa seizin yang menjual, nah itu sudah kita menjemput rezeki kita dengan cara yang tidak elok. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering melihat di HP kita aplikasi TikTok lah. Jual gue sekilo, cuma gue dikit keluar dari kantong mana? Berarti sudah berkurang kan? Nah, dia merasa walaupun yang membeli tidak mengetahui atau yang menjual mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengetahui, mengawasi dan mengintai apa yang sedang mereka lakukan. Jadi kata ulama, berelok-eloklah dalam mencari rezeki kita. Apalagi itu kita beri makan kepada anak bini kita. Nanti mengalir dalam tubuh mereka darah bercampur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa anak kita belajar susah, menghafal susah. Nah, makanya dengan nama Al-Muhaimin ini ada ulama menjelaskan. Ini perkataan Yusuf An-Nabhani. Jadi kita punya atau kita sendiri mengalami menghafal susah ingatan. Hafal cepat hilang. Berarti kita tahu kan? Ngapa hafal susah? 3 kali ulang belum hafal. Hafal malam bisa hafal nih. Benar kan? Makanya Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, kalau kita punya anak atau kita sendiri ingin kuat hafalan,
Baca rutin setiap hari. Ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Insyaallah kalau kita istiqomah mengamalkan nama Allah Al-Muhaimin ini, insyaallah kita akan diberi oleh Allah Ta'ala kuat dalam hafalan. Berarti anak kita yang masih sekolahnya, yang SD, yang SMP, SMA, amalkan mereka untuk kalimat tersebut. Ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin 145. Ditolak, jangan kurang, jangan lebih, sesuai dengan hurufnya. Muhaimin, mim, ha, ya, mim, nun. Itu dijumlahkan, jumlahnya 145. Sudah kisah, sudah sebanyak kisah, tidak semuanya. Nak sebab, sembahyang, beda sembahyang. Ini apa namanya? Cara halus kita mendidik anak kita. Nah, mungkin nak kuat hafalan. Nah, kalau kata Ustaz masjidnya, baca ya Muhaimin 145 kali, dibaca setelah sholat isya. Berarti dia selalu mau dia isya, dia boleh baca ya, dia makul. Nah, ini masalahnya isya kan. Ini kan cara halus untuk mendidik anak. Kita pun begitu. Nah, rutin baca ya, jangan seminggu baca lomba, terbukti kan? Sebulan lama lagi berlupa lah. Kadang-kadang kita saya lupa, lauk pada hari ini kan lagi lah apa? Tanya kawan gue, kita hari lauk apa makannya? Lupa lah, saat itu kelupaan. Nah ini kita satu orang, enggak ada. Kayak gawe kita pagi tadi siangnya kan lupa, gawe apa? Aku pagi ini, mana aku pagi ini? Kadang-kadang makan kacamata lagi lupa di mana orang, patah betul kurang. Dikejar, mencari mana kacamata kan? Lupa betul itu, nah saking tua kita lupa itu memang karena penyakit manusia lupa. Jadi agar kita berhafalan, nah ditambah dengan zikir ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin 145 kali diamal setelah sholat Isya. Insyaallah. Yakin ya? Yakin. Nah, para jamaah rahimahullah, setiap kita beriman kepada sesuatu pasti akan menimbulkan sesuatu yang lain. Artinya dampak dari kita mengamalkan sesuatu, contoh tadi kita baca ya Muhaimin, itu akan menimbulkan apa? Agar kuat hafalan. Allah jaga hafalan kita. Iman kita kepada asma Allah yang salah satunya beriman kepada Al-Muhaimin ini akan membuahkan sesuatu yang lain, yaitu menimbulkan satu sikap atau akhlak, yaitu muraqabah. Akan timbul sifat muraqabah. Maksudnya apa? Muraqabah tadi yaitu diri kita selalu merasa diintai oleh Allah Ta'ala. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin. Timbul akhlak kita, sikap kita selalu diintai, diawasi, diperhatikan. Makanya ingin mengetahui apakah kita ikhlas atau tidak dalam beramal. Kalau kita umpama sholat sendirian di rumah, apakah beda dengan sholat kita bersama-sama di tengah orang banyak? Kalau sama, hanya ketika sendirian sama kita melakukannya dengan orang banyak. Itu berarti kita itu memang ikhlas dalam beramal.
benar-benar beribadah bersama orang dia betul juga. Nah, ini cirinya orang berikhlas beramal. Tapi kalau sendirian beda dengan di tengah orang banyak, itu cirinya tidak ikhlas. Kita kira-kira yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kebanyakan kita yang kedua. Mun di rumah ya Allah, kadang-kadang maaf sembahyang ya, makai baju kaos ya. Benar? Baju kaos dalam. Apa baju kaos yang apa dengan sampai ini? Ini yang berinya. Yang ketika ketek keliat. Singkat lah. Keliat keciak. Dia takbir Allahu Akbar, melingkus malaikat. Kenapa? Melingkus berkeciakan. Baju atau bukit? Kalau di rumah. Tapi kalau di tengah orang banyak, makai bajunya bagus, disetrika, makai gamis, bahkan tambah kesal. Nah, terlalu banyak. Kenapa? Karena banyak mata yang menyoroti, karena banyak mata yang melihat. Tapi kalau di rumah dengan di masjid sama, top. Di rumah bacaannya panjang. Di antara Solo bukan cuma kuliah dengan uluhu. Kita rata-rata di rumah pasti kuliah uluhu ayat benar. Jarang ayat lain. Jangan sampai lagi subuh ke rakaat pertama kuliah dibacanya. Rakaat kedua uluhu. Tapi di masjid panjang sabihis. Hal ada. Ini jadi imam kan? Beda ibadah kita ketika sendirian dengan orang banyak. Kenapa sebabnya? Karena kita tidak merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita merasa diperhatikan oleh Allah, dimanapun kita beribadah sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Bulan puasa adalah bulan puasa. Di rumah kita umpama ada minuman segar, umpama kayak botol airnya disimpan dalam kulkas, kan dingin. Apalagi dengan suasana yang sangat panas, sangat hari kita puasa. Itu kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun air minum dalam kulkas itu punya kita sendiri, kita tidak berani minum. Kenapa? Karena Allah mengetahui. Allah mengetahui. Kalau kita minum, berarti kita menipu diri kita sendiri. Walaupun itu halal, halal minuman punya kita sendiri, tapi kita belum sampai waktu yang dibolehkan untuk minum, maka kita tidak minum. Sekalipun tidak ada orang yang melihat kita. Seandainya kita minum, hari minum seger kan, nah lewat tenggorokan sejuk, berbunyi bedok, sama-sama bukit, sakat tawa, dia sakat tawa kan, tengah hari di bukit kita, benar, dia mengetahui, karena di rumah cuma kita sendiri. Waktu berbukit ikut berbukit, bahkan waktu zuhur, waktu asar lemas, lebih lemas dari puasa, padahal penuh problem dengan makanan, makan ke hari ini dia mengetahuinya. Tapi Allah tetap mengawas apa yang kita lakukan. Ini orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin akan menimbulkan sikap, yaitu diawasi oleh Allah Ta'ala dimanapun dia berada, baik dia sendirian atau bersama orang lain, tetap Allah mengetahui. Seperti misalkan itu tadi kan, ada murid-murid yang disuruh oleh murid untuk menyembelih burung, semuanya menyembelih. Satu orang yang tidak bisa menyembelih karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun mereka mencari tempat yang tersembunyi untuk menyembelih burung,
ia tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang dan yang diancam oleh Allah yang mengintainya. Kalau kita masih bertingkah laku dengan hal-hal yang jauh dari merasa diintai oleh Allah, berarti iman kita belum membuahkan sesuatu apapun yang dimaksudkan dari beriman dengan Al-Muhaimin ini. Maksud dari muraqabah atau merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu ada 3 perkara. Di muraqabah ini akan menghasilkan 3 perkara ini. Pertama, sebelum kita melakukan satu perbuatan apapun, mesti ada di dalam hati kita 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa? 5 bahasa Arabnya. Kenapa? Pertanyaan yang kedua yaitu kaifa, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Yang ketiga yaitu 5, untuk siapa? Nah, ini mesti ada dalam diri kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. 5, kenapa? Kaifa, bagaimana? 5, untuk siapa? Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 pertanyaan ini, khususnya dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang yang sudah muraqabah, orang yang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia melakukan ibadah, pasti di hatinya ada pertanyaan yang pertama yaitu 5. Kenapa dia melakukan ibadah? 5. Kenapa dia melakukan ibadah? Jawabannya tidak lain karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat karena itu perintah Allah. Kata Allah, aqimus sholat, dirikan oleh kalian sholat. Kenapa kita puasa? Karena perintah Allah. Kenapa kita mengeluarkan zakat? Karena perintah Allah. Kenapa kita harus berbakti dengan orang tua? Perintah Allah. Kenapa kita harus berbuat baik? Perintah Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita nikah atau bahasa kita kawin, itu kenapa? Kita nikah karena perintah Allah. Allah menyuruh untuk nikah. Nabi menyuruh untuk nikah. An-nikahu sunnati, Nabi kita kan, nikah itu sunnah. Falaisa raghiba an sunnati falaisa min awamaqal. Barang siapa yang benci, tidak ingin dengan sunnahku ya Rasulullah, dia bukan termasuk golongan kami. Ini nikah, kawin atau yang lain, semuanya semata-mata karena menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Rasulullah. Kenapa kita bermajlis seperti ini? Karena ini perintah Allah. Karena ini perintah Rasul. Utrubul ilma, kata Rasulullah, minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Perintah Allah, perintah Rasul. Maka kita dulu bermajlis. Walaupun apa yang kita kaji kitalah paham, apa yang kita dengar kitalah hafal. Saking sering mendengar, cuma tetap disuruh untuk bermajlis, tetap disuruh untuk duduk bermuzakarah. Agar apa? Agar kita ketika kita duduk bermuzakarah seperti ini, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimahullah, itu yang pertama. 5. Kenapa? Kita beribadah tidak lain kecuali karena itu perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang kedua, kaifa, bagaimana? Bagaimana? Ini pertanyaan.
kita beribadah agar ibadah yang kita kerjakan itu sah, agar ibadah yang kita kerjakan ada nilai pahala dari Allah, agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Itu caranya adalah dengan berilmu. Ilmu yang membaguskan ibadah kita nilainya besar di sisi Allah karena ilmu. Karena ilmu itulah yang membaguskan amal. Kayak kita sholat, sembahyang. Yakin, jangankan kita orang muslim, orang non muslim pun bisa sholat, bisa sembahyang. Kalau kita sedang sembahyang, benar? Takbir pertama, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, rukuk, itu sujud, siapapun bisa. Bahkan anak-anak itu pun bisa. Kenapa? Hari-hari ini kok melihat orang sembahyang, mana rukuknya, bagaimana sujudnya. Tapi apakah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah mereka ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Besar kecil, tinggi rendah, nilai ibadah tersebut tergantung dengan ilmu yang dia pelajari. Alhamdulillah kan di masjid kita ada Ustaz Yuda yang mengajar masalah fikih ibadah kita. Belajar dengan beliau bagaimana sholat yang sempurna. Dan sampai kita asal-asalan sholat. Di kaifa bagaimana ibadah dengan ilmu. Dengan ilmu. Ini ibadah itu kayak sholat itu mudah. Tapi ketika kita sudah memahami, luar biasa susahnya. Al-Fatihah yang cuma 7 ayat, mungkin siapapun hafal. Benar? Orang Islam, non-Muslim hafal. Kenapa? Mudah untuk dibaca. Tapi ketika kita mempraktekkannya, bacaannya, apakah benar secara hukum bacaan Fatihah yang kita baca atau tidak? Pernah berkata guru kami dulu, almarhum Kiai Haji Nawawi atau Guru Nawi yang punya pondok di Kucing, itu sebulan belajar Fatihah setiap hari belum tentu benar.
Ilmu itu tidak akan kita peroleh terkecuali dengan belajar. Belajar pun harus ada gurunya. Agar apa? Agar nanti ada pertanggungjawabannya. Bukan dengan cara kita belajar baca sendiri, bukan. Ada gurunya. Di sana itu berkaitan kayak rantai itu, saling berkaitan. Kita dari guru kita, ada gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga terakhir, 5, untuk siapa beribadah, yaitu beribadah hanya untuk Allah. Arti ikhlas. Yang sampai ke beribadah karena makhluk. Yang sampai ke beribadah selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 5. Kenapa kita beribadah? Karena diperintah Allah. Kaifa? Bagaimana kita beribadah? Berilmu. 5. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah orang yang sudah